Halo, selamat pagi teman-teman pengangguran. Ketemu lagi dengan Highland Grapes. Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana membuat beri anggur besar, manis, dan kualitasnya bagus tanpa bahan kimia. Kita menggunakan cara tradisional, eh, apa yang udah dilakukan dari zaman dahulu kala, dari sejak nenek moyang. Sebetulnya ini cara yang biasa juga digunakan untuk pohon buah-buahan kayak alpukat kayak gitu. Teman-teman, ini enggak pernah lihat nggak di media sosial atau dengar nenek kakek atau siapapun itu yang punya pohon buah, batang anggurnya yang dikelupas atau dipakai golok, dilukain kayak gitu. Nah, itu pakai metode itu. Untuk tanaman anggur sendiri bisa dilakukan, namanya girdling. Girdling namanya, girdling. Itu termasuk cara tradisional juga untuk meningkatkan berat beri, untuk meningkatkan kadar gula dan warna dari si anggurnya tuh biar muncul gitu. Juga untuk panen lebih awal. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan pengelupasan batang utama itu kurang lebih 4 mm ya, lebar yang dilukain. Itu sekeliling batang itu dilukain. Nanti saya coba praktekin ya. Dengan pengelupasan itu, karbohidrat yang diproduksi oleh daun sebagai hasil fotosintesis itu nggak akan mengalir ke akar, tapi akan tertahan di atas. Ketika masa pembuahan, beri akan mendapatkan nutrisi yang amat sangat cukup, tapi resikonya adalah pertumbuhan akar terhenti kayak gitu. Jadi silahkan pilih mau girdling atau mau kayak gimana. Girdling, salah satu konsekuensinya adalah akar berhenti tumbuh dulu, enggak numbuhin akar-akar baru kayak gitu. Nah, sekarang yang perlu dicatat adalah kapan girdling itu dilakukan. Satu, di saat bunga anggur pas berry set, pas jadi berry set, langsung di girdling di batang utama. Tapi ada juga beberapa yang melakukannya di cabang di cabang sekundernya. Cuma yang lebih banyak sih yang dilakukan adalah di batang utama ya, di batang primer. Yang kedua, tadi kan pas berry set ya, pas berry set hari H muncul berry set, langsung dilakukan girdling. Yang kedua yaitu pada masa variation. Jadi pada saat mulai mau berubah warna, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kadar gula dan untuk warna biar cepat keluar dan panen awal. Sedangkan untuk meningkatkan beri, meningkatkan kadar gula itu dilakukannya pada saat berry set ya. Itu pada saat berry set sih lebih lengkap ya. Nah, sampai kapan dari saat mulai berry set girdling bisa dilakukan sampai buah beri itu. Jadi teman-teman harus tahu dulu fase pertumbuhan beri untuk melakukan girdling ini, karena untuk pembesaran buah itu, beri itu akan membesar pada fase apa gitu, sampai pada fase apa. Jadi ada 3 fase dalam pertumbuhan beri ini. Fase 1, fase berry set, yaitu fase pembentukan beri dari mulai saat mekar. Dihitungnya dari mulai saat mekar, itu fase pertumbuhan beri pertama ya,
saat mekar sampai 60, kurang lebih 60 hari ya. Di situ pembelahan sel pada beri itu cepat sekali ininya pembelahannya. Nah, fase kedua adalah fase lag, di mana terdapat jeda dari pertumbuhan beri itu. Jadi pertumbuhan beri terhenti dan ukurannya kurang lebih setengah dari hasil panen nanti, kayak gitu ukuran berinya ya. Fase 3 adalah fase variation, fase pematangan beri. Itu berlangsungnya selama 35 sampai 55 hari ya. Jadi nah, girdling yang dilakukan pada fase beri mulai muncul bunga mekar nih, itu pas beri set langsung digirdling. Itu dilakukan girdling sampai kurang lebih 60 hari. Maksudnya cuma sekali aja ya dilakukan girdlingnya, cuma teman-teman bisa melakukannya antara waktu itu, antara di fase pertama, yaitu pada saat bunga mekar sampai 60 hari. Cuma girdling ini dilakukan pada saat beri sudah set gitu loh. Beri sudah muncul kecil-kecil itu ya, udah terbentuk beri si bunganya. Kayak gitu. Itu yang ya, kalau lebih dari itu sudah memasuki fase lag, udah nggak bisa lagi dilakukan girdling karena percuma. Ukuran tidak akan berpengaruh pada ukuran beri, paling mungkin akan berpengaruh pada kadar gula dan warna mungkinnya ya. Lebih baik kalau itu dilakukan pada masa pas masuk variation. Jadi dilakukannya 5 sampai 10 hari sebelum variation ya. Kayak gitu. Jadi selain untuk meningkatkan meningkatkan ukuran buah beri, meningkatkan kadar gula, meningkatkan warna biar warnanya lebih keluar kayak gitu, bukan hanya pemangkasan beri aja, tapi juga dilakukan girdling biar maksimal gitu loh pada saat yang bersamaan. Kayak gitu teman-teman. Sekarang kita coba praktek ya. Jadi girdling itu sebetulnya ada alatnya, cuma saya nggak punya, nggak tahu nih di Indonesia ada dijual atau enggak. Girdling bisa untuk caranya adalah dengan melukai atau diikat. Tapi kalau menurut saya diikat kurang efisien, kecuali kalau diikatnya tuh jadi digores dulu, si kulitnya diawasin dulu, itu baru diikat. Mungkin diikat dengan amat sangat kencang mungkin itu masih bisa ya, karena struktur batang anggur itu kan nanti saya kasih gambarnya struktur batang primer anggur itu. Jadi bagian luar itu dead skin, kulit mati dari si batang anggur. Nah, itu harus disingkirkan dulu. Nah, habis itu baru phloem, habis phloem silem. Silem udah gitu tengahnya yang kayak saluran itu, saluran kayak bulat kecil kayak untuk selang air kayak begitu gitu loh. Cuma di pengangkutan air kayak begitu nggak hanya terjadi di tengah aja, tapi di silem juga terjadi gitu loh. Pengangkutan air, pengangkutan nutrisi kayak gitu ke daun ya. Oke, kita sekarang praktekin ya. Ini kebetulan saya punya anggur Muscat Blue. Tuh ini tulisannya Muscat Blue, saya tanam dari 2021. Ini saya tanam di polybag, jadi nggak besar-besar gitu loh. Ini termasuk anggur wine.
kemarin yang terkena defisiensi potasium atau kalium, jadi apa, daunnya merah-merah kayak dikerokin itu loh. Kalau teman-teman ngikutin video saya ada di itunya ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Terus saya kasih kalium, muncul bunga. Tunas butnya pada pecah, terus memunculkan bunga. Terus ini saya biarin tuh, ini berinya tuh, ini berinya, ini belum saya pangkas. Yang ini bunga satu lagi. Ini bunga satu lagi, ini mulai beri set tuh ya. Ini yang disebut mulai pecah jadi beri. Ini teman-teman bisa lihat tuh, mulai pecah jadi beri. Jelas ya tuh. Ini bunga yang belum mekarnya, yang di paling bawah. Nah, untuk pemangkasan berinya sendiri, teman-teman harus tahu, kalau di Amerika atau Eropa kebanyakan sih pemangkasan berinya beri yang kecil, beri yang enggak berbentuk nih, kayak gini-gini nih. Nih kayak gini-gini nih kecil-kecil tuh, jelas ya. Ini dibuangin ini. Nah, sama yang ujung sebelah sini, karena ini akan lebih lambat matangnya. Yang paling bawah ini yang paling kompak. Ini yang dimaksud paling kompak itu yang paling bawah, bagian bawah dari klaster anggur ini. Nah, ini tuh harus dipotong, biar ini kualitasnya nanti lebih bagus kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang kita coba girdlingnya. Nah, jadi girdling itu dilakukan di batang utama ya. Tujuannya biar karbohidrat berhenti mengalir ke bagian akar, jadi terkumpul di atas semuanya kayak gitu. Jadi posisinya mau di sebelah mana terserah teman-teman, yang penting itu dilakukan di batang utama kayak gitu. Oke, saya kebetulan ini pakai ini ya, pakai gunting kayak gini tuh, ada ininya tuh. Agak ini saya nggak akan cobain, saya akan cobain dengan ditutup kayak begini biar nggak terlalu dalam nanti, karena ini bahaya teman-teman kalau terlalu dalam dan merusak phloem ya, itu pohon anggurnya bisa mati. Jadi teman-teman harus belajar dulu ya, harus tahu dulu struktur batang anggurnya, karena kalau enggak resikonya mati loh. Ini kalau kena phloemnya ya sudah. Aduh, ini banyak kutu perisai nih, harus dibersihin dulu. Biarpun kecil, ini umurnya udah berapa tahun ya ampun. Nanam anggur wine mudah susah ya, apalagi ditanamnya di planter bag. Tuh liatin teman-teman tuh, kutu perisai ini jarang disentuh sama saya, dicuekin aja kayak gitu. Cuma pas kemarin daunnya kayak dikerokin itu, aduh, saya bilang ini dia minta perhatian. Jadi deh, jadi bunga sekali diperhatiin.
karena ini bukan graftingan, ini stekan ya, saya akan potong di sini aja. Aduh, ini stekannya nih, ini stekan. Jadi kemarin saya potong, saya tancepin, tumbuh. Nah di sini teman-teman, saya akan melakukannya di sini. Jadi teman-teman ini ya harus hati-hati, jangan terlalu dalam. Oke. Oh nggak bisa pakai kalau ditutup, jadi harus dibuka. Kalau takut teman-teman nggak usah 4 mm juga nggak apa-apa, cobain dulu kayak segaris atau apa gitu. Ntar kalau udah ini baru 4 mm pakainya. Nih ini kan masih hijau nih, kelihatan nggak tuh, masih hijau ya yang saya kelupas ini. Ntar ya, saya turunin dulu ini tripodnya. Oke. Nah ini tadi ya yang saya kelupas, ini masih hijau ya tuh. Kita terus kelupas sampai kita nemuin daging yang berwarna putih. Ini harus melingkar ya teman-teman ya, jadi selingkaran batang kayak gitu. Kayak kalau pernah lihat nggak teman-teman itu YouTube yang dari Australia itu loh, yang kerja di perkebunan Australia, dia ada sempat bikin apa, bikin video tentang menanam kiwi. Nah itu sama, itu kiwi juga batangnya di ini, digiling. Susah kalau nggak pakai alatnya nih, lama. Kalau pakai alatnya ya, nanti saya iniin fotonya alatnya itu. Soalnya di kita nggak tahu nih ada apa enggak. Nah tuh teman-teman nih. Nah kita akan tahu apakah kita benar atau tidak melakukan girdlingnya adalah tungguin 20 menit ya, kira-kira 20 menit. Nanti kalau misalnya waktu pas ini nih, di sini di area yang kita kelupas ini muncul warna yang lebih gelap dari yang lainnya, berarti itu belum bersih. Jadi bersihin yang masih gelapnya itu, kayak gitu teman-teman. Nih ini masih gelap. Oke, saya bersihin dulu ya. Jangan gede-gede ininya, lebarnya, nanti resikonya ini harus dilihat tiap hari ya teman-teman ya, takutnya kan ada hama gitu.
Kalau ada hama nanti di sini kan nggak lucu. Orang kita tujuannya biar berinya bagus ya. Kalau dihamain ya sudah. Kita bersihin. Ya kalau punya pisau yang tajam sih nggak apa-apa. Cuma hati-hati kalau pakai pisau tajam tak terlalu dalam malah mati pohon anggurnya. Saya pakai yang tumpul. Tuh ini warnanya gelap nih. Ini dirapihin. Oke. Nggak rapih. Maksudnya nggak rapih tuh. Yang penting tujuan tercapai. Benar nggak teman-teman? Berhubung alatnya ala kadarnya, yang ada aja dipakai. Tuh ini girdling namanya. Jelas ya. Ini kebetulan batangnya liatin segede sedotan dong ini. Udah berapa tahun, udah dari 2021 saya tanam. Ini batang masih segede sedotan. Dadah. Nah, sekarang kapan yang dikelupas ini akan menyatu? Berapa lama? Apakah akan menyatu lagi atau enggak? Ya samalah kayak pohon alpukat yang di itu ya, yang dikelupas batangnya. Itu lama-lama kan nanti dia akan survive sendiri untuk melindungi diri dia. Dia akan membentuk apa sih namanya itu yang kayak benjolan itu loh. Itu sebetulnya pada akhirnya jadi kulit ya, untuk nutupin pohon, untuk biar dia nggak diserang hama atau jamur gitu loh. Survive sendiri teman-teman. Pohon tuh proses penyembuhannya 2 minggu teman-teman, dari semenjak digirdling. Itu dia akan membentuk jaringan kalus. Dia akan berkalus nantinya di sini. Ya mungkin prosesnya sama dengan kayak mencangkok gitu ya. Tuh nggak nunggu 20 menit aja udah kelihatan teman-teman tuh warna yang lebih gelapnya tuh. Saya berarti nggak bersih nih. Tuh ya ada ya. Aduh nggak jelas. Pembesarannya terlalu besar. Nih. Ini teman-teman nih. Tuh. Ya. Ini berarti saya belum bersih. Kayak gitu. Jadi harus dikikis biar bersih. Tuh kan kelihatan ya teman-teman ya. Nih ini, yang ini, terus ini. Itu 2 minggu ya proses penyembuhannya teman-teman. Dia akan survive, dia akan menyembuhkan lukanya sendiri itu dengan membentuk kalus. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya bilang konsekuensi dari dilakukannya girdling itu adalah pertumbuhan akar terhenti ya. Karena nutrisi karbohidrat kayak begitu berhenti mengalir ke akar. Semua tertahan di atas, nutrisi tertahan di atas. Oke, udah gitu yang konsekuensi yang kedua adalah jadi peka terhadap pohonnya tuh, jadi peka terhadap panas dan kekurangan air.
Jadi jangan sampai kering teman-teman. Dia tetap harus disiram ya. Cuma ya jangan sampai nguyumbang apa itu. Nguyumbang tuh bahasa Ibrani, bahasa Indonesianya menggenang. Airnya jangan sampai menggenang, jangan sampai kekurangan air aja lah pokoknya, lembab kayak gitu media tanamnya. Kayak gitu teman-teman tentang girdling. Cobain ya biar teman-teman semakin bertambah pengalamannya menanam anggur impor. Terus apalagi ya, kayaknya kayak segitu aja deh tentang girdling. Jadi girdling itu dilakukan bersamaan dengan ini ya teman-teman ya, dengan penjarangan beri ya. Maaf teman-teman, saya terlambat bikin videonya. Dan sebetulnya dari kemarin udah mau bikin video ini, mau share ke teman-teman, cuma waktunya nggak pas. Jadi biasalah yang namanya pengangguran, judulnya aja pengangguran ya, pengangguran banyak acara gitu. Tuh yang ini saya akan pangkas buah-buah yang kecil dan yang di ujung biar nanti pertumbuhan berinya semakin maksimal. Ini muscat blue ini berinya kecil ya teman-teman ya. Tuh saya pangkas, jelas nggak? Ini kita pemangkasan buah ya, pemangkasan beri nih. Yang kecil-kecil kayak gini nih, terus yang telat-telat tumbuhnya kayak gini kita potong aja. Ini guntingnya saya ganti karena yang tadi tuh mintul teman-teman. Mintul teh bahasa Indonesianya apa sih? Mintul teh terseket naon tumpul teman-teman. Mintul teh tuh yang kecil-kecil gini. Bayangin aja ya, sekarang beri di sekelilingnya tuh ya, tuh udah segede gini nih. Sementara yang ini baru segede gini tah. Jadi daripada enggak seragam nanti peristiwa kayak kemarin pohon anggur saya sampai busuk, lebih baik kita buangin. Alright, tah yang di dalam tuh bae we saeutik ge. Yang penting mah tidak busuk dan bisa dimakan. Mana lagi? Jadi pemangkasan buah ini kalau dibarengin sama girdling itu hasilnya akan maksimal teman-teman. Girdling sendiri ya, pengaruh girdling terhadap pembesaran beri itu 10 sampai 30% teman-teman. Jadi pembesaran beri oleh girdling 30% gedenya, lebih besar daripada tidak dilakukan girdling gitu. Ini susah kecil-kecil teh. Tuh sebagian udah ya di sini. Yang ini juga
Si bunganya juga nih yang paling ujung mau saya pangkas nih. Tah. Ting tuh. Nanti selanjutnya pemangkasannya kalau udah jadi berry. Ini banyak sekali loh yang kecil-kecilnya tuh. Pada di dalam tahu. Tuh pada di dalam. Ini hese ya matanya harus yang masih awas. Nanti 2 minggu lagi saya update ya. Nanti deh saya jarangin. Pokoknya mah. Jadi si muskat blue ini ya buahnya itu sebesar kelereng teman-teman. Kemungkinan lebih kecil dari kelereng gitulah. Nah dengan dilakukan girdling dan pemangkasan begini, saya mengharapkan buahnya lebih gede sih. Terus rasanya juga lebih manis gitu kan. Kita akan update untuk ngasih lihat ke teman-teman, bener nggak sih girdling ini mempengaruhi pembesaran berry dan rasa manis serta warna. Oke. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye bye. Tong hilap di subscribe. You.